Halo, jumpa lagi dengan saya, Dr. B. Kali ini saya ingin berbagi cerita tentang tips membentuk anak mandiri, bukan manja. Tentu semua ayah bunda menginginkan anaknya mandiri dan tidak manja. Yang perlu diperhatikan di awal, tentu mengenali dulu tanda-tanda anak yang manja ini. Anak manja ketika diharapkan berinisiatif atau ketika diharapkan bisa mengerjakan suatu tugas yang sesuai dengan taraf usianya, dia tidak mampu melakukannya, atau dia menolak melakukannya karena inisiatifnya sangat kurang. Anak manja cenderung selalu meminta bantuan, terutama kepada orang tua dan pengasuhnya. Cenderung selalu menunggu disuruh atau menunggu instruksi. Apabila anak manja gagal melakukan sesuatu, dia cenderung menyerah atau menyalahkan orang lain. Jadi anak manja, karena selalu mengandalkan orang lain, terlihat ada ketidakmampuan berjuang sampai akhir, atau daya juangnya sangat buruk. Tentu saja ini dikarenakan umumnya ayah bundanya atau keluarga selalu berusaha membantu atau memfasilitasi. Nah, agar anak kita bisa berubah dari manja menjadi mandiri, tentu butuh proses, butuh waktu, butuh sabar, dan butuh upaya yang konsisten. Ini bisa ayah bunda mulai dengan mempunyai visi ke depan bahwa anak saya harus menjadi anak yang mandiri. Visi yang hari ini tentunya belum kelihatan, tapi suatu hari kelak anak saya menjadi anak tangguh. Jadi visi ini harus ada dulu senantiasa di mindset pikiran ayah bundanya. Yang berikutnya, harus tega. Jadi bila anak kita menghadapi kesulitan atau tantangan, ayah bunda pada prinsipnya harus tega dan sabar melihat anaknya berjuang. Jangan selalu buru-buru langsung membantu dengan alasan kasihan. Harus berani tega, harus melakukan pembiaran karena ini untuk mencapai tujuan ke depan yang baik, membentuk anak yang mandiri dan tangguh. Jadi tega di sini tentu bukan berarti ayah bunda sadis terhadap anaknya. Ayah bunda harus memiliki keteguhan hati untuk melihat anaknya berjuang mati-matian sampai anak kita ini survive. Tentu ketegaan ini dilakukan dengan tetap melihat batas-batas tertentu sesuai dengan porsinya, yaitu mempertimbangkan usia, tingkat kecerdasan, dan kehidupan emosi dari masing-masing anak kita. Misalnya, ada anak berumur 7 tahun yang sudah harus belajar mempersiapkan perlengkapan tas sekolahnya sendiri, tentu dengan pengawasan. Suatu hari, botol minumnya ketinggalan. Dalam hal ini, jangan serta-merta ayah bunda langsung mengantarkan botol minuman ini ke sekolah. Biarkan saja ada konsekuensi yang mengikuti masalah lupa ini. Misalnya, anak ini harus berusaha minta minum ke temannya kalau haus. Mungkin dia minta ke gurunya. Bagaimana dia harus ngomongnya? Bagaimana dia harus minta tolong? Apapun itu, dia harus hadapi konsekuensinya. Supaya tentunya di lain waktu, dia lebih hati-hati, dia lebih berpikir, dia lebih mempersiapkan, dia lebih pintar mencari solusi, dan tentunya punya daya juang. Jadi, hati-hati dengan kasihan. Banyak ayah bunda, terutama yang mempunyai anak sematawayang, anak cowok satu-satunya, anak cewek satu-satunya, yang selalu berpikir kasihan kepada anaknya, mengatasnamakan sayang, namun kasihannya adalah kasihan yang menghambat. Jangan mempermudah apa yang si anak harus hadapi, yang normal dan wajar saja. Jangan sampai ayah bunda memang sedang merasa menolong anaknya untuk saat ini, tapi pastinya tidak menolong untuk masa yang akan datang. Demikian video saya kali ini. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Boleh subscribe, like, dan tekan tanda lonceng untuk bisa mendapat video lainnya. Boleh share bila dirasa ada manfaatnya. Ayo ayah bunda, kita babat, bentuk anak hebat. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Dr. B.
Thanks.